Misalnya mau ngajak orang sholat, Ustadz Somad ceramah, sholatlah ke masjid, sholatlah, sholatlah. Orang nggak takut. Kenapa? Karena Abdul Somad nggak punya kuasa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang punya kuasa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala kanwil, nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, cukup ngomong, kumpulkan semua, sholat ya. Joko sing ora sholat, nonjok. Kekuasaan, betapa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik kain katun. Katun dibeli di Surabaya. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan ketua panitia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Bapak Bupati Kabupaten Batang diberikan kesehatan. Hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa bawa belati. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil dan amanah, insya-Allah. Malam ini ketua-ketua organisasi sosial kemasyarakatan hadir, wakil-wakil rakyat di DPR RI, provinsi, kabupaten datang. Forum komunikasi pimpinan kecamatan berkumpul. Yang tentu saja yang amat sangat berbahagia adalah warga Muhammadiyah pada milad 1912-2025, 113 tahun lamanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan bangsa sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dipilih oleh qori kita tadi itu surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Dalam ayat ini dikaitkan, dihubungkan, dieratkan, diikatkan antara dua, antara iman dengan takwa. Perumpamaan iman dan takwa ini begini. Menurut ramalan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa hari Kamis malam Jumat 27 November 2025 akan turun hujan. Percaya kepada ramalan BMKG itu namanya iman. Percaya kepada ramalan ini namanya iman. Beriman kepada BMKG. Bertambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa BMKG. Percaya itu berarti beriman. Karena percaya bahwa nanti malam akan hujan, lalu menyiapkan payung dan mantel. Menyiapkan payung dan mantel beserta lapak, itu namanya takwa. Kenapa disiapkan payung? Supaya tidak basah. Kenapa disiapkan mantel? Supaya bajunya tidak kena air. Kenapa disiapkan lapak?
Supaya duduknya nyaman. Kira-kira penjelasan saya tentang iman dan takwa ini nyambung? Memang kalau kedinginan agak kurang nyambung memang. Oke, kalau gitu saya kasih contoh yang kedua. Pergi periksa ke klinik. Namanya klinik berlian. Lalu kemudian Pak dokter memeriksa bawa balon warna hitam yang diletakkan di tangan. Ini tensinya 150/180. Jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa? Malaikat maut sudah dekat. Percaya pada ucapan Pak dokter berlian Yusuf, ini berarti beriman. Beriman kepada dokter. Lalu karena percaya ini darah tinggi, jangan makan kambing, jangan kolesterol, jangan banyak minyak, jangan goreng-gorengan, jangan makan durian. Walaupun tadi saya dikasih Pak dokter durian. Menghindari pantangan-pantangan, rajin olahraga, rajin jogging, melaksanakan perintahnya. Kira dari dua contoh ini bisa dipahami hubungan iman dan takwa? Oke, dari bunyinya saya kurang yakin. Jadi kalau gitu saya kasih contoh ketiga. Tolong ingat baik-baik karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Contoh yang ketiga, ada informasi di grup-grup WhatsApp bahwa besok ada razia di Limpung. Bapak Kapolsek yang mengatakan besok ada razia. Percaya bahwa besok ada razia, itu namanya iman. Beriman kepada nyambung. Karena percaya bahwa besok ada razia, lalu menyiapkan helm, pakai sepatu, lem standar SNI, melihat SIM, STNK, BPKB, sudah bayar pajak apa belum, pakai helm, pakai sepatu, melihat kesiapan sepeda motor, ini disebut dengan takwa. Dari contoh pertama, yang kedua, yang ketiga, mudah-mudahan bisa difahami bahwa iman sangat erat kaitannya dengan takwa. Jadi kalau ada orang yang sudah dikasih tahu besok ada razia, dia tetap jalan tidak pakai helm, dia pakai sendal, dia nggak bawa SIM, nggak ngurus pajak. Pas ditanya, kamu percaya ada razia? Percaya. Kenapa kamu nggak pakai helm? Saya serahkan pada Allah. Tidak sesuai antara keyakinannya dengan sikapnya. Kamu percaya ada ramalan BMKG ada hujan? Percaya. Kenapa kamu nggak bawa payung? Kenapa nggak pakai mantel? Kenapa nggak bawa lapak? Ya, saya serahkan semua kepada Allah. Ini tidak sesuai ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan kita percaya, tapi juga ada ikhtiar dan usaha. Jadi usaha dari panitia malam ini amat sangat maksimal, Masya Allah. Ini Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung ini aman atau tidak aman? Kalau aman, kenapa ada pagar besi? Ini ikhtiar dan usaha. Inilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912, pulang setelah belajar dari Makkah Al-Mukarramah, talaqi menuntut ilmu langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu pulang ke Yogyakarta, beliau tidak hanya berserah pasrah, tapi beliau ingin umat ini beriman, percaya kepada Allah, tapi juga dia mempersiapkan mantelnya, mempersiapkan payungnya, mempersiapkan lapaknya, supaya umat ini tidak basah dengan kehujanan, kebodohan, kejahilan,
supaya imannya tidak rusak, diganggu oleh TBC, tahayul, bid'ah, cuerafat. Ejaan dulu, khurafat itu tulisannya cuerafat. Makanya kalau ada nama orang namanya Kholil dibaca Colil. Ejaan zaman dulu. Setelah ejaan zaman sekarang menjadi K. Begitulah seorang muslim mukmin mesti bergerak. Indonesia merdeka tahun 1945. Muhammadiyah berdiri tahun 1912. 22, 32, 42. Artinya apa? Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, ulama lah yang membangun masyarakat. Padahal waktu itu terjajah oleh penjajahan Belanda. Belum lagi komunis merajalela. Tapi mereka bisa berjuang. Kalau zaman sekarang orang berjuang, itu biasa saja. Kalau hari ini Ustadz Abdul Somad malam ini ceramah tausiah, biasa, nggak dikejar-kejar Belanda. Masih ada Belanda di Limpung? Nggak ada, yang ada terong Belanda. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah membalas jasa para pahlawan kita. Mereka dulu tidak hanya berpikir makan. Kalau hidup ini hanya untuk makan, nanti ngomong saya kasar, binatang juga makan. Mereka tidak hanya berpikir tentang bekerja. Kalau hanya berpikir tentang bekerja, monyet pun bekerja. Bukan kata saya, kata Buya Hamka. Tapi mereka berpikir bagaimana menyelamatkan umat ini supaya ada iman dan ada takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, berimanlah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bukan hanya sekedar takwa, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Nanti kalau ada yang nanya apa hubungan iman dan takwa, jawab saja BMKG, mantel, payung dan lapak. Loh, saya nggak nyambung. Berarti kamu nggak hadir waktu acara Ustadz Somad di Limpung. Memang saya nggak hadir, nggak apa-apa. Sharekan aja videonya malam ini yang bisa dilihat di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang diceritakan Bapak Wakil Bupati tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Setelah iman dan takwa, ayat ini ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Kalau satu orang muslim, kalau banyak muslimin, kalau perempuan muslimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mati melainkan kecuali dalam keadaan muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa itu muslim? Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah percaya bahwa malam ini hujan, lalu setelah hujan tahu, yakin, percaya, pakai mantel, bawa payung, siapkan lapak. Setelah itu serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kebetulan hujan turun, pakai payung, pakai mantel, pakai lapak. Kalau kebetulan tidak turun, ya payungnya dikuncupkan lagi, mantelnya tetap dipakai, lapaknya tetap dipakai. Malam ini ketiga-tiganya kita amalkan. Beriman, bertakwa, dan berserah diri kepada Allah. Berserah diri bukan berarti tanpa usaha dan ikhtiar. Saya nggak mau karena membahas ayat muslim berserah diri malam ini, lalu besok
ketika rapat pengurus cabang Muhammadiyah ditanya, setelah ulang tahun Muhammadiyah yang ke-113, bagaimana visi misi ke-100 yang ke-14? Pak Ketua, ya kita serahkan aja pada Allah. Bukan begitu, mesti ada program-program. Pakai mantel, pakai payung, pakai helm, pakai SIM, pakai sepatu. Karena berserah pada Allah tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Dalam sejarah Islam ada dua kelompok yang bertentangan. Yang satu nama kelompoknya Jabriyah. Jabriyah artinya terpaksa dengan takdir. Bagi mereka nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Pokoknya seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, seperti daun kayu yang dihembus angin. Nggak boleh ngelawan. Seperti mayat. Mayat ada orang mati, diambil kapas, dibuat korek kuping, dikorek telinganya, dikorek hidungnya, nggak ngelawan. Kalau ada teman kita diapa-apain nggak ngelawan, itu berarti mayat. Jabriyah, kata dia, kita ini terpaksa. Sedangkan kelompok yang bertentangan dengan Jabriyah ini namanya Mu'tazilah. Wasil bin Atta. Kata Mu'tazilah, enggak ada itu takdir. Maka rukun iman yang 5 mereka potong. Rukun iman 6 takdir mereka buang. Percaya kepada takdir ini hanya membuat umat Islam menjadi lemah, menjadi mundur. Dua kelompok bertentangan. Lalu kemudian datanglah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Jabriyah yang berserah pada takdir. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah kelompok yang Mu'tazilah membuang takdir, tapi dia percaya kepada takdir, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Besok pagi ibu membangunkan suaminya, mas, yo, sampean ora lungo nang pasar. Kamu besok, saya terjemahkan ya yang nggak paham. Kamu besok nggak pergi ke pasar. Untuk apa? Untuk jualan, untuk dagang. Yo wis, podo wis ono tulisane. Semua sudah ada tulisan takdirnya. Kalau ada suami ibu yang ngomong begitu besok, berarti dia sudah kena Jabriyah. Dia nggak mau berusaha. Ibu jangan marah. Ibu jangan marah. Nanti ibu cepat mati. Bu jangan marah-marah, diam aja. Nanti jam 12 dia nanya, ono sego apa ora? Ada nasi? Ibu tinggal ngomong aja, serahkan pada Allah. Orang yang begini nggak usah dilawan pakai dalil. Jangan bacakan ayat, jangan bacakan hadis. 1000 dalil akan dibalas dengan 1000 dalih. Dalih lebih kuat daripada dalil. Orang yang percaya dikasih 1 dalil cukup, tapi orang yang nggak yakin 1000 dalil tidak akan bisa meluruskan dia. Dia pakai akal, kita pakai juga akal. Maka agama Islam ini agama yang rasional. Tapi kalau sudah rasional mentok, serahkan kepada takdir. Bawa motor, kunci stang sudah, kunci depan pakai gembok sudah, kunci belakang rantai besi diikatkan ke pohon kelapa sudah. Pas pulang pengajian, pohon kelapanya kena potong sekalian. Itu sudah di luar nurul. Itu sudah nggak rasional. Dan kita sudah habis usaha. Lalu ketika ditanya orang, di mana motormu? Na'udzubillah. Kita katakan qadarullah. Ini sudah takdir Allah. Tapi ada orang yang bawa motor, stangnya nggak dikunci, nggak digembok, ditinggalin, kecicilan, motornya hilang. Itu namanya sodako. Ada usaha, ada ikhtiar. Allah berikan kita kudrat, kemampuan. Allah berikan kita iradat, keinginan. Allah berikan hati untuk merenung. Allah berikan akal untuk berpikir.
Allah berikan telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Tiga ini serangkai seiring. Ya ayyuhalladzina amanu, percaya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang mau dilawan ini Belanda. Masa iya Belanda yang datang dari Amsterdam cuma naik kapal kayu, kok bisa dia menjajah kita? Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, kita kan rame. Masa iya Belanda bisa menjajah kita? Belandanya kan dikit. Belandanya dikit. Sing akeh iku londo ireng. Belandanya nggak banyak. Tapi antek-antek Belanda ini yang banyak. Maka ini mesti didakwahi. Dengan cara apa? Tidak selesai dengan pengajian di masjid. Pengajian di masjid. Sekarang yang ngaji di masjid itu 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Makanya di masjid itu 2 kelompok. Yang 7 ke bawah terlalu ribut, yang 70 ke atas terlalu sepi. Maka mesti ada sekolah. Maka Muhammadiyah mendirikan sekolah yang pakai kelas, yang pakai kursi, yang duduk ada gurunya, klasikal. Akhirnya berdirilah sekolah. Sekolah itu berdiri di Sumatera, namanya, ya itulah dia, sekolah tempat orang belajar agama Islam. Gaya-gayanya kelihatannya dari luar seperti Belanda, casingnya, sampulnya, tapi isinya di dalam adalah meneguhkan iman, takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu apa yang dilakukan setelah 113 tahun Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung, akhirnya sampai sekarang di antara amal-amal dakwah yang dilakukan, mendirikan sekolah dari mulai TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan Aliyah Muhammadiyah. Berapa sekarang murid SD Muhammadiyah Limpung? 900 anak yang sedang dididik iman dan takwanya. Allahu Akbar. Ustaz tahu angkanya ini dari mana? Ya, saya cari bahan dulu. Bagi yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Bagi yang belum daftar, segera daftar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Bagi yang sudah saya kasih tahu mendaftar, alhamdulillah. Bagi yang belum daftar, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu nggak mau daftar, innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dia belajar agama, 3 bekal dalam dirinya: iman, takwa, dan muslim, usaha, ikhtiar, berserah pada Allah. Dia nolong agama ini nggak mesti jadi ustadz. Nolong agama ini nggak mesti jadi Ustadz Somad. Saya nggak maulah anak saya jadi ustadz, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Nggak usah jadi ustadz. Ibu, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Seandainya pilihannya 2, anaknya mau jadi ustadz atau jadi dokter? Saya tahu ibu memang berat untuk menjawabnya. Nanti mau dibilang ustadz, takut bohong. Mau jawab dokter, nanti ustadznya tersinggung dan sakit hati. Sekarang saya kasih contoh. Ustadz Somad ceramah, sholatlah kita, dirikanlah sholat, jangan tinggalkan sholat. Orang nggak takut, orang nggak ngeri, orang nggak khawatir. Tapi kalau anak ibu, anak bapak jadi dokter, pasien semua mendengar omongannya. Setelah diperiksa, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai pentas. Anak ibu, anak bapak yang dokter ngomong dengan pelan aja. Pasien,
umur kamu 3 hari lagi. Kira-kira pasiennya percaya apa ora? Ya percaya. Nek ora percaya mlebu nang neraka. Sangat percaya mereka. Silakan anak ibu bapak jadi dokter. Di tengah malam yang sunyi, jangan lupa makan pakai sayur kubis. Kalau mik sudah berbunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Ini hebatnya Muhammadiyah Limpung ini. Dia nggak perlu pakai. Di mana-mana saya tausiah kalau waktu mau habis dikasih kertas dari belakang. Ustadz 10 menit lagi. Tadi di Kendal begitu. Tapi di sini enggak, langsung ada kodenya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mau ngajak orang sholat. Ustadz Somad ceramah, sholatlah ke masjid, sholatlah, sholatlah. Orang nggak takut. Kenapa? Karena Abdul Somad nggak punya kuasa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang punya kuasa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala kanwil, nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, cukup ngomong, kumpulkan semua, sholat ya. Siapa sing ora sholat nonjok. Kekuasaan, betapa hebatnya. Kalau Ustadz Somad yang ngajak sholat, ayo sholat, ayo sholat, orang nggak takut. Ayyalah sholat. Orang nggak takut. Tapi ada orang yang cukup dengan seragamnya, dengan pistolnya. Ayyalah sholat. Ramai masjid. Kenapa? Karena yang azan babinsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan seragamnya TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, silakan ASN, dokter spesialis, hakim, jaksa, tapi pendidikannya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak saya nanti kalau sekolah di Muhammadiyah, kalau sekolah agama nggak bisa melanjutkan ke umum. Pak Dokter Berlian Yusuf tamat Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, bisa jadi dokter. Siapa bilang tidak bisa? Setelah jadi dokter, berkarir, mensupport dakwah, mendirikan sekolah, membuat klinik, dan semua hidup didedikasikan untuk dakwah, untuk agama Allah. Di masa akan datang mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi orang yang bisa dipakai untuk dakwah, mengajak ke agama Allah insyaallah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Dari bunyi aminnya seperti marah. Ustadz Abdul Somad, lalu apa yang bisa kami ucapkan ketika kita mengatakan amin? Saat itu kita sedang mengatakan istajib ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim, siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih, orang yang selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari lidahnya, selamat orang lain dari kata-katanya. Makanya muncul ungkapan, bukan hadis Nabi, ungkapan, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua siapa yang paling banyak salahnya? Ya, sebentar lagi berhenti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memang mesti ngomong. Bahasa Prancisnya parler. Parler artinya ngomong. Kalau di tempat kami itu paman Ustadz, itu pakle. Parler artinya ngomong. Tempat ngomong parlemen. Ada orang yang kita pilih, kita coblos
untuk kita dudukkan di parlemen untuk ngomong tentang masalah-masalah kita. Inilah Bapak Rizal Bawazir, DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi. Kalau Tuan sholat Jumat, tolong banyak-banyak bersedekah, zikir dan taat. Yang tidak saya sebutkan namanya dengan semangat, bukan karena tak hormat, tapi saya tidak ingat. Bapak-bapak, mereka sedang duduk, mereka berjuang. Kalau ada orang parlemen yang tidak ceramah, tidak khutbah, mereka sedang bersuara di parlemen. APBN, APBD 20% untuk pendidikan. Barulah bisa disalurkan uang. Turun ke sekolah-sekolah, bangkit dunia pendidikan. Perda zakat, zakat potong atas. Sehingga guru agama, guru akidah, guru fikih, guru tafsir, guru hadis yang tidak ASN, yang tidak bisa dibayar oleh Pemda, bisa dibayar dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Masuk asnafnya kemana? Masuk asnafnya dari fisabilillah, karena mereka menolong agama Allah. Mereka berperang melawan cuci otak dari Israel, Amerika, melalui sosial media, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Ustadz jangan salahkan YouTube Ustadz. Kami di Limpung ini tahu Ustadz Somad kan melalui YouTube. Betul. Jangan salahkan TikTok. TikTok itu tidak selamanya jahat. Memang ada TikTok yang isinya lompat-lompat, joget-joget, ulat pinang dan ulat sagu. Tapi di TikTok juga ada sholawat, ada zikir, ada dan dakwah. Sosial media ini seperti pisau. Kalau golok diberikan kepada anak umur 5 tahun, akan dia potong urat nadinya, dia potong lehernya. Golok menjadi bencana. Tapi kalau golok dipakai oleh tukang potong sapi Idul Adha, golok menjadi bermanfaat. Kalau YouTube dipakai anak-anak kecil, rusak otaknya. Tapi kalau YouTube dipakai untuk belajar bahasa asing, untuk belajar ternak lele, untuk belajar cara buat risol, untuk kuliner, maka internet amat sangat bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah setiap pribadi kita ini punya 3, iman, takwa, muslim, masuk ayat yang ke-103 yang dibaca qori kita. Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah, berpegang teguhlah bihablillah, pada tali Allah. Malam ini ormas-ormas hadir. Memang yang berulang tahun milad adalah Muhammadiyah, tapi Nahdlatul Ulama juga hadir. Ormas-ormas sosial keagamaan malam ini perwakilan-perwakilannya hadir. Bukan hanya slogan, tapi mengamalkan ayat wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah. Kita semuanya berpegang. Tuhannya satu. La ilaha illallah. Tuhannya tunggal. Qul huwallahu ahad. Mintanya cuman sama Allah. Allahus. Ini Abdus Somad, hamba Allah. Kita mintanya sama Allah. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Qurannya satu, diawali Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Sepakat semuanya, dari Sabang sampai Maroko, Qurannya satu. Enggak ada Quran yang beda. Kalau kita sholat di Mesir, sholat di Maroko, sholat di Papua, bunyinya sama. Bahwa ada ikhtilaf sedikit-sedikit, ya biasa. Itu perbedaan mazhab, bukan perbedaan ormas. Pahami dengan baik. Ini perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah. Perbedaan mazhab. Mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim.
mazhab Hanafi dan Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mazhab Maliki, saya belajar di Maroko 2004, pulang 2006, 2 tahun di Maroko. Maroko 100% mazhabnya Maliki, nggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini perbedaan mazhab. Lalu kemudian Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Watan, Al-Jam'iyatul Wasliyah mengambil mazhab Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan mazhab Hambali, maka pakai bismillah sir. Dulu kelahi ini, antara jahar dengan sir kelahi. Sekarang alhamdulillah sudah nggak kelahi lagi, karena sama-sama nggak sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu di jalan Allah. Semua mazhab, semua ormas meyakini sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada ikhtilaf. Semua mazhab, semua ormas meyakini bahwa usul dasar yang menjadi pegangan, maka sesungguhnya kita lebih banyak bersepakat daripada kita ikhtilaf. Jangan sampai ikhtilaf merusak persatuan kita. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bermacam ragam, bahasanya macam-macam, sukunya ragam-ragam, tapi kita tetap bisa bersatu. Bineka Tunggal Ika. Saya datang dari Pulau Sumatera, wakil presiden dari Sumatera namanya Bung Hatta, presiden pertama dari Jawa namanya Presiden Insinyur Soekarno. Tapi mereka tidak ego. Bayangkan kalau Presiden Soekarno ngotot, saya yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dengan ini Soekarno Hatta, maka bahasa yang dipakai dari Aceh sampai Papua mesti bahasa Jawa. Oh, nggak bisa saya ceramah. Saya bahasa Jawa nggak banyak yang bisa, paling-paling pripun kapari penjenenganipun. Habis itu udah hilang, error langsung. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya, Bung Hatta orang Minangkabau, orang Bukit Tinggi, beliau juga tidak memaksakan mesti bahasa Minang, bahasa Padang. Sekarang lagi heboh di internet, Ustaz, katanya kita mesti belajar bahasa Padang. Kenapa? Karena kalau kita mati nanti bangkitnya di Padang Mahsyar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa yang dipilih bahasa Melayu? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ustaz Somad itu bahasa Melayu. Ya, nek aku yang melaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Pulaunya banyak, bahasanya banyak, sukunya banyak, agamanya banyak. Bisa kita bersatu. Kenapa agama kita tidak bisa bersatu? Ustaz Somad teori aja. Saya pulang 2008. Pulang ke Pekanbaru Riau 2008. 2009 ngajar di Masjid Muhammadiyah yang kebetulan pendirinya sesepuhnya orang Muhammadiyah. Dari 2009, 10, 11, 12 ngajar hadis setiap subuh Sabtu 4 tahun. Bisa saya ngajar? Terus gimana Ustaz kalau disuruh jadi imam? Ustaz Somad kan mazhabnya Syafi'i, bismillahnya jahar. Ustaz kalau subuh kan baca doa kunut. Gimana Ustaz bisa ngajar di Masjid Muhammadiyah? Setiap disuruh jadi imam, saya batuk. Ustaz maju. Saya hanya ngajar hadis saja. Sampai akhirnya tahun 2009, 10, 11, 12
masjidnya udah nggak muat lagi, pindah ke masjid yang lain. Ada 3 masjid Muhammadiyah di Riau, Pekanbaru tempat saya ngajar, dan alhamdulillah hubungan dengan kawan, dengan sahabat-sahabat sampai hari ini. Suatu hari ijtima jamaah tabligh 3 provinsi. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau. Dihadiri 20.000 orang. Saya diundang, ya saya hadir. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak nanya, "Ustadz, ini ormasnya apa?" kata dia. Saya bilang, saya di NU Sekretaris Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau 2009-2014. Terus saya penasehat di Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Saya di bagian Komisi Fatwa di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan saya di bagian dakwah di Al-Jamiyatul Wasliyah, saya bilang. Dan sekarang Ustadz di Jamaah Tabligh hadir ijtima. Iya, saya bilang. Terus Ustadz, ini alirannya apa? Katanya. Sebelum saya jawab, saya tanya dia, "Bapak nanya saya untuk apa?" Dia jawab, "Saya intel Pak Ustadz." Gini Pak Intel ya, ini semua ini adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama melawan penjajahan untuk memerangi umat. Jangan sampai bodoh. Makanya ormas-ormas ini mendirikan pondok pesantren, sekolah, universitas. Yang mereka betulkan itu adalah akidah umat, ibadah umat. Melalui apa? Pendidikan. Melalui apa? Melalui dakwah. Melalui apa? Melalui sosial, kesehatan, buat rumah sakit, dakwah ke pedalaman. Begitulah kalau orang mengerti, paham, ini adalah perahunya, ini bahteranya, pulau yang dituju adalah pulau keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kalau kita masih sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya didudukkan di samping Pak Dokter, di samping anggota DPR RI, di samping wakil bupati. Saya yang duduk di atas pentas. Tapi di hadapan Allah bukan berarti saya lebih mulia. Boleh jadi yang duduk di bawah basah becek lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Diaminkan mereka semua. Memang susah ya ngomong depan orang jujur. Memang omongan saya itu betul, nggak ada salahnya. Tapi ketika ibu bapak mengaminkan, jaga juga perasaan saya. La farqa bainal arabi wal ajam. Nggak ada beda antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Nggak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Mohon maaf, ibu, bapak, saudaraku sekalian, semua yang hadir malam ini berasal dari Nabi Adam. Jangan tersinggung, jangan marah. Ada di sini yang nggak berasal dari Nabi Adam, berarti dari monyet. Ustaz ngomongnya kasar. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Charles Darwin. Kata dia nggak ada itu Nabi Adam tuh nggak ada. Yang betul itu kata dia adalah dunia ini dulu isinya air. Air semua isi dunia ini. Lalu karena diterangi cahaya matahari, airnya nguap, akhirnya airnya berkurang, muncullah daratan. Akhirnya ikan yang ada di air naik ke darat. Tapi karena ikannya nggak punya baju, akhirnya dia menyesuaikan diri, tumbuh berbulu, jadi monyet. Akhirnya monyet ini berevolusi, ekornya memendek, itulah jadi manusia. Kalau memang betul teori evolusi, bahwa dari ikan, dari monyet, jadi manusia, kenapa kita sekarang nggak berubah jadi yang lain? Kenapa kita tetap manusia sudah ratusan ribuan tahun? Kenapa tidak berubah menjadi makhluk yang baru?
Misalnya ada manusia yang berubah jadi Imas Koki misalnya. Kenapa nggak ada? Jadi sebetulnya dengan jawaban yang amat sangat sederhana, terbantahkan bahwa memang kita ini berasal sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kita ini memang ya berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz. Kalau memang kita dari tanah, berarti sifatnya sama dong. Kenapa sifat manusia itu bermacam-macam? Ya sesuai dengan sifat tanah. Tanah juga kan sifatnya macam-macam. Itu teman saya itu Pak Ustadz susah betul bayar utang. Mungkin dia dari tanah liat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Tali Allah itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Coba tengok ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sudah disuruh bersatu, mestinya cukup, sudah bersatu. Tapi ujungnya wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan kelahi, jangan berkonflik. Mudah-mudahan Allah menjaga persatuan kita insyaallah. Amin. Kaca retak bisa direkat, galah patah bisa disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Hari ini kita berbeda-beda, ada yang pakai peci putih, ada yang pakai peci merah, ada yang pakai nggak tahu ini, pakai sorban. Kita ini semuanya yang penting menutup kepala, sunnah bagi laki-laki. Pakai belangkon bisa, pakai peci bisa, pakai sorban bisa. Menutup aurat kaki wajib, dari pusat hingga ke lutut. Ditutup pakai jubah, bagus. Tutup pakai sarung, bagus. Tutup pakai celana, bagus. Kalau yang pakai sarung kelahi dengan yang pakai jubah, yang pakai jubah mengatakan jubah ini sunnah, sarung ini bid'ah, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ada yang bercadar, bagus, karena memang ada hadis-hadis Nabi perempuan pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang bercadar dengan yang berjilbab sama-sama bergandeng tangan untuk berdakwah, mendakwahi yang belum pakai kerudung. Yang jilbabnya masih jilbab pasrah tapi tak rela, rambut depannya kelihatan. Yang jilbabnya masih jilbab kain panjang dililit-lilitkan di leher, dia yang pakai jilbab, kita yang sesak napas. Namanya jilbab sakratul maut. Jadi sebenarnya inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau ngelihat orang sudah sholat satu hari satu malam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Orang kalau sudah sholat, setan putus asa untuk menggoda dia menyembah setan. Setan tidak lagi mengatakan sembahlah aku, karena orang ini sudah menyembah Allah. Walakin tapi fit tahrish, ditanamkan permusuhan, gesekan, perkelahian, konflik, adu domba. Zaman dulu adu domba dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Sekarang adu domba nggak perlu datang ke rumah. Kita yang berada di dalam lemari, bukan dalam rumah. Masuk rumah, rumahnya dikunci. Masuk kamar, kamarnya dikunci. Masuk lemari, lemarinya dikunci. Tetap korban adu domba. Melalui apa? Melalui medsos. Zaman dulu tetangga yang ganggu kita cuma 4 rumah, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang tutup pintu, kunci kamar, depan, kanan, kiri, nggak ganggu. Yang ganggu siapa? Teman-teman yang ada di Facebook, komen-komen. Tapi Ustadz ngomong gitu, Ustadz kan punya Facebook, iya. Ustadz punya TikTok, punya. Ustadz nggak terganggu, saya nggak baca. Kalau saya baca udah lama saya kumat darah tinggi. Kalau saya baca, masa Ustaz nggak baca sama sekali? Ada baca-baca tipis, yang ngejek-ngejek lewatkan, yang muji-muji baca sekali-sekali. Tapi lupa semua, nggak ingat.
Yang Ustadz ingat apa? Paling ada beberapa komen. Ustadz, jadikan aku bidadari surgamu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita menyibukkan pikiran kita sehingga kita tidak sibuk dengan komen-komen medsos, ngajak, caci maki, sumpah serapah. Dia hanya memainkan emosi kita. Ketika kita cek, ternyata fake account. Mereka memang sengaja dibayar. Bahkan ada satu hari 3 juta, punya 30 akun, satu akun untuk nyerang sana, nyerang sini. Supaya apa? Supaya adu domba. Maka jangan mau diadu domba. Karena yang mau diadu itu hanyalah cerdas. Kalau ada teman kita yang diadu domba, mau diadu domba, coba perhatikan kepalanya. Mungkin ada tanduknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Belanda dulu, Belanda datang ngomporin kesultanan ini. Datang memfitnah ini. Akhirnya umat Islam berantuk berperang. Mereka punya kekuatan dan kekuasaan. Bagaimana kita menyibukkan pikiran kita? Sibukkan pikiran kita untuk mewakafkan tanah supaya di atas tanah itu berdiri TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Aliyah Muhammadiyah. Jangan cepat puas karena SD Muhammadiyah muridnya sudah 900, karena masih banyak yang belum mampu sekolah, anak yatim, fakir miskin, duafa, mesti banyak zakat, mesti banyak sedekah, mesti banyak infak, mesti banyak wakaf. Alhamdulillah, setelah mendengar ceramah Ustadz Somad di Kecamatan Limpung kemarin, itu banyak sekali orang yang mau mendirikan sekolah Muhammadiyah, Pak Ustadz. Bahkan datang ke sekolah kami, nanya, mana tanahnya yang mau dibangun, mana kelasnya yang mau dibangun, mana lokalnya yang mau dibangun. Dia nanya mau bangun? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau pikiran saya ini memikirkan medsos, itu dijamin saya nggak akan selera makan, bad mood, ceramah pun mungkin ngamuk-ngamuk saja. Lalu saya sibukkan pikiran saya memikirkan anak-anak santri makannya gimana, bayar SPP-nya gimana, nanti dia tamat 2026 2027 nyambung ke Mesir, beasiswanya gimana, gimana supaya bisa gratis. Saya nggak punya uang terbatas yang bisa saya kasih gratis. Anak yatim, fakir miskin, duafa. Ustadz dapat uangnya dari mana? Itu dari YouTube dapat uang sekitar 100 sampai 120 juta satu bulan, tapi nggak masuk ke rekening saya. Untuk beli gula, beli minyak, bayar listrik, bayar air, gaji guru, untuk santri. Supaya apa? Supaya jangan sampai jadi fitnah. Terus untuk apa Ustadz omongin di sini? Karena banyak juga yang memfitnah saya. Itu Ustadz Somad pakai mobil, itu duitnya dari YouTube. Kau tahu dari mana? Ketahuan dari bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan kekurangan dirinya. Bagaimana sekolah kita, bagaimana tanah wakaf kita, bagaimana panti asuhan kita, bagaimana visi misi kita ke depan. Kita sudah 113 tahun, bagaimana 2026. Maka kita tidak memikirkan lagi aib, cacat, kekurangan orang lain. Sibuk dengan amal-amal dakwah, sibuk dengan program pendidikan, sibuk dengan dakwah pedalaman. Ini untuk menyibukkan pikiran kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengajak kita ke masa lalu. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Hei orang yang suka kelahi, hei orang yang suka diadu domba, wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan. Ketika dulu kamu bermusuhan antara kafir Quraisy dengan Islam. Setelah masuk Islam, bermusuhan antara Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam, bermusuhan antara Muhajirin dan Ansar. Bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah
menyatukan hati kamu. Malam ini yang disatukan bukan badan kita. Malam ini yang disatukan adalah hati kita. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya nanya, jangan tersinggung. Ini ada yang hadir ini diwajibkan oleh Pak Bupati, Wakil Bupati? Enggak ada. Ada yang hadir ini karena diiming-imingi mau dikasih sertifikat tanah? Enggak ada. Ada yang hadir ini karena dijanjikan pulang bawa sembako? Enggak ada. Semuanya hadir bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hai Abdul Somad, kalau kau ceramah jamaahnya rame karena di gor gedung olahraga biasa. Hai Abdul Somad, kalau kau ceramah jamaahnya melimpah di dalam masjid biasa. Tapi musim hujan, tanah lapangnya becek, hujan turun, orangnya rame, bawa payung, bawa mantel, bawa lapak, itu hanya ada di Limpung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebetulnya mudah aja mau menghentikan hujan. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Lalu kenapa dibuatnya hujan? Mengapa dibuatnya becek? Allah mau ngasih tahu ke Abdul Somad. Hai Abdul Somad, orang yang mengatakan dunia ini sudah kacau, orang yang mengatakan dunia ini sudah nggak peduli dakwah, orang yang mengatakan dunia ini sudah nggak peduli lagi kepada organisasi. Nih di Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung, hujan lebat, basah, orang tetap datang membawa mantel, membawa payung. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua yang hadir ini diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Fa'allafa baina qulubikum, yang disatukan bukan ormasnya, karena yang hadir malam ini ormasnya banyak. Yang disatukan bukan tangannya, karena tangan kita tidak berpegangan. Yang disatukan adalah hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Jangan sampai satu kasur dua mimpi. Jangan sampai satu rumah dua cita-cita. Kita memang ormasnya beda, tapi cita-cita kita semua adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullahi al-ulya wa kalimatul kufri hiya sufla. Yang paling tinggi di atas segalanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'asu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kelanjutan ayatnya, ingatlah ketika kamu sudah di jurang api neraka, hampir saja kamu masuk neraka. Fa anqadzakum minha, Allah menyelamatkan kita. Kita tidak lagi menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Kita tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat hidayah. Ayat terakhir yang dibaca qari kita tadi, Ali Imran 102, 103, 104. Setelah ada iman, takwa, Islam, bersatu di jalan Allah, belum cukup. 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jangan muslim sendirian, jangan takwa sendirian. Yad'una ilal khair, ngajak orang buat baik. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Yang mabuk saya, yang sakau saya, yang zina saya. Jangan urus saya, urus saja dirimu sendiri. Malah nulis di baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Memang yang mabuk kamu, yang sakau kamu, yang berzina kamu. Tapi kalau banjirnya datang,
rumahku kena juga. Memang yang sakau kamu, duitnya duit kamu. Tapi kalau azab Allah datang, memangnya banjir bandang itu kalau datang dia ngelihat dulu? Enggak, dia sapu semuanya. Memangnya banjir bandang, angin puting beliung, tsunami, kalau dia datang, dia nanya dulu, sampean sholat apa ora? Nek sampean sholat, ya wis, aku lungo kono ya. Dia hancurkan semuanya rata. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Kalau kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Dan ketika hukuman itu turun, tad'unahu, kamu berdoa istighosah, minta tolong, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Waktu banjir yang diturunkan Allah dari langit itu hujan atau kayu? Waktu banjir yang diturunkan Allah dari langit itu hujan atau kayu? Hujan, air kan? Tapi kenapa ketika banjir sekarang yang turun kayu? Berarti banyak kayu-kayu yang dipotong, yang disembunyikan di hutan. Dan ketika air datang, hutan sudah gundul. Tidak lagi ada yang bisa menahan air. Akhirnya kayu itu jatuh ke bawah, menimpa rumah orang, hancur berkeping. Yang motong 1-2 orang untuk merubah hutan jadi kebun kelapa sawit, menjadi kebun kelapa. Tapi yang merasakannya orang-orang yang tidak berdosa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita ini insya Allah. Maka semua ormas yang ada ini adalah untuk menjaga persatuan, kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat terakhir. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang menang. Orang menang bukan orang kaya. Orang menang bukan orang berkuasa. Orang menang adalah ketika dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dia bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi saya berdiri jam 9.30. Sekarang sudah jam 10.30. Sesuai dengan kode etik, Ustadz Somad ceramahnya 1 jam. Kecuali di ulang tahun Muhammadiyah. Dia ceramahnya 1 jam 1 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya ucapkan selamat milad Muhammadiyah yang ke-113 tahun. Mudah-mudahan tidak pernah lelah untuk memperbaiki umat, mendidik umat, mewakafkan kehidupan untuk umat demi kita hidup berbangsa menuju Indonesia emas 2045. Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selama 1 jam 1 menit ini banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales.